Halo, selamat datang di Bung United. Bersama saya Brian Samuel, kita akan coba bahas dulu ya match kemarin di UEFA Champions League, di mana MU akhirnya memainkan pertandingan terakhir mereka melawan Young Boys. Jadi di pertemuan pertama United sempat kalah ya dari Young Boys, lalu ini di putaran kedua bermain di Old Trafford. Dan sebenarnya di laga ini pun juga bukan sebuah laga yang menentukan ya, udah nggak menentukan juga karena United juga udah pasti lolos ke babak selanjutnya dengan predikat juara grup, sedangkan Young Boys harus rela menjadi juru kunci di grup F UEFA Champions League musim ini gitu. Dan kalau kita lihat pun juga dari starting line up ya yang United turunkan, itu kita bisa lihat bahwa memang yang nama-nama yang kita ini yang pemain yang main semuanya ini adalah praktis pemain-pemain yang tidak mendapatkan banyak kesempatan waktu di bawah asuhan Ole gitu. Jadi memang inilah pemain-pemain yang kemudian dirotasi oleh Ralf Rangnick, memberikan kesempatan kepada banyak sekali pemain muda untuk merasakan bagaimana atmosfer dari UEFA Champions League itu sendiri gitu. Kalau kita lihat memang dari susunan startingnya aja United ini bermain dengan 4-1-4-1 ya. Di situ ada Henderson diberikan kesempatan, lalu juga ada Luke Shaw. Nah ini dan menariknya bahwa Matic ini untuk pertama kalinya memang ditaruh di center back, dicoba oleh Rangnick untuk menjadi center back berduet dengan Bailey. Lalu di kanan ada Wan-Bissaka. Nah the back pun ini juga yang biasanya jarang bermain ini kemudian dapat kesempatan untuk menjadi starting. Dan dia mengisi pos jangkar tengah gitu di gelandang bertahan gitu, satu di depan para back gitu. Lalu juga kembali Elanga diberikan kesempatan, Jesse Lingard diberikan kesempatan, Juan Mata diberikan kesempatan, Amad Diallo diberikan kesempatan, dan juga Greenwood ya praktis cuma Greenwood aja pemain yang biasa bermain, reguler bermain, dan ini ditaruh. Dan juga pun kalau kita lihat di benchnya pun juga Rangnick ini banyak justru membawa pemain-pemain yang kita belum pernah lihat sama sekali gitu kan. Sebelumnya ada nama-nama seperti Teden Mengi, Shola Shortire, beberapa kali sudah kita lihat. Tom Heaton kembali dibawa, akhirnya dibawa Charlie Savage, Zidane Iqbal, Hartley, dan Matej Kovar ya. Inilah nama-nama baru semua, nama-nama yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Dan ya Rangnick mencoba mengadaptasi pola permainannya kepada pemain-pemain muda ini gitu. Bisa kita lihat ya waktu ketika di babak pertama itu juga United bermain sangat menguasai bola, mendapatkan banyak peluang, mereka membentuk jarak yang tidak terlalu jauh antar lini sehingga memudahkan MU untuk bermain position ball. Dan Young Boys tidak sama sekali, hampir tidak diberikan kesempatan untuk memegang bola terlalu lama akibat pressing ketat yang dilakukan oleh United terus-menerus gitu. Akhirnya United pun juga berhasil mencetak gol lewat kaki dari Greenwood ya, sebuah gol yang ciamik berawal dari crossing dari kiri lalu dituntaskan dengan setengah volley-nya mengubah skor menjadi 1-1. Namun ya berkat kesalahan juga dari lini tengah United juga sebelum babak pertama usai, Young Boys ini pun berhasil juga menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Golnya pun juga nggak kalah keren, ditaruh ke pojok atas gawang dari Dean Henderson gitu kan. Nah lalu juga tapi kalau kita lihat ya pemain United ini sebenarnya mereka di babak pertama sangat bermain dengan baik sekali gitu. Mereka dapat menerapkan taktik dari Rangnick, mengadaptasi apa yang Rangnick ini inginkan di dalam lapangan. Tapi kalau kita lihat di babak kedua ini praktis United ini agak mengendurkan serangan. Iya, kita juga nggak tahu, mungkin karena memang pemain-pemain ini kan yang jarang mendapatkan kesempatan bermain di eranya Ole. Mereka juga belum belum panas lah gitu. Jadi memang mungkin secara stamina mereka yang harus dipaksa untuk bermain secara pressing ketat ini ya tidak memungkinkan mereka untuk bisa terus-menerus melakukan pressing ketat selama 90 menit gitu. Dan kalau kita lihat pun di sini juga akhirnya pun Rangnick ini memberikan kesempatan juga kepada pemain-pemain muda gitu. Akhirnya Teden Mengi masuk, juga Shola Shortire masuk. Dan yang menariknya di sini juga Tom Heaton akhirnya diberikan kesempatan. Jarang-jarang seorang pelatih
memberikan kesempatan kepada dua kiper sekaligus untuk bermain pada satu match, terutama di match-match yang utama ya di Champions League gitu. Namun Tom Heaton akhirnya diberikan kesempatan dan ya akhirnya selesai dengan skor 1-1 gitu. Young Boys pun juga beberapa kali mendapatkan peluang juga. Kita harus akui bahwa Bailey ini bermain dengan sangat baik sekali. Tanpa adanya Bailey juga mungkin MU pun akan kebobolan lebih banyak dari Young Boys gitu. Jadi ya, Matic ini yang jadi masalah bahwa mungkin belum terbiasa dan tidak terbiasa bermain sebagai back tengah. Oleh karena itu penampilannya juga tidak begitu baik ya. Untungnya ada Bailey yang bisa mengcover sehingga ya dialah yang banyak mengagalkan peluang-peluang dari Young Boys. MU pun juga bukan tanpa banyak peluang. MU mendapatkan banyak peluang juga. Terutama juga dari lewat skema-skema serangan balik. Amad Diallo mendapatkan peluang emas namun sayang gagal dimanfaatkan. Anthony Elanga juga gagal mendapatkan mengkonversi peluang yang menjadi sebuah gol. Dan ya itulah sepak bola gitu. Jadi ya akhirnya full time berakhir dengan hasil imbang 1-1. Dan ya sudah, hasil yang sudah tidak menentukan lagi. Dan ya di sini yang satu hal positif yang bisa kita lihat dari match ini adalah ya itu Rangnick berani memberikan kesempatan kepada pemain-pemain muda. Memang bukan match yang serius karena sudah tidak menentukan lagi, tapi bagaimana Rangnick bisa memberikan kesempatan untuk mengorbitkan pemain-pemain muda ini untuk menunjukkan kualitas mereka, memberikan kesempatan mereka untuk bermain, merasakan panggung kasta tertinggi sepak bola di Eropa yaitu UEFA Champions League. Ini merupakan sebuah hal yang sangat positif terutama untuk pemain-pemain muda United. Akhirnya MU pun lolos ke babak 16 besar. Lawan yang akan dihadapi juga beberapa juga bukan lawan yang mudah ya. Ada PSG, ada Atletico Madrid, dan ya kita lihat aja lah nanti siapa yang lawan yang akan MU dapatkan di babak 16 besar. Kita tunggu undiannya. Sampai ketemu lagi di Bung United selanjutnya. Bye bye.